Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bu Nuri. Hari ini kita masih belajar tema 3, tugasku sehari-hari kelas 2, subtema 1, tugasku sehari-hari di rumah, pembelajaran 1-6, fokus mata pelajaran bahasa Indonesia. Mari belajar dengan penuh semangat dan kita awali dengan membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu alamat rumah kalian? Kenapa kita harus tahu? Karena apa? Nanti ketika kita di jalan atau ketemu dengan seseorang, ketika kita ditanya, di mana alamatmu, Mbak? Pastinya kita harus bisa menjawab. Nah, di sini Bu Guru sudah menyiapkan denah rumahnya Siti. Coba kita amati bersama. Ada musola, kemudian ada rumahnya Ayu, rumah Adi, dan rumah Siti. Untuk berikutnya, nah, Bu Guru akan menjelaskan lebih detail lagi. Di sini ada sebuah bacaan, kita baca bersama. Siti tinggal di Jalan Dewantara nomor 25. Di sebelah kanan rumah Siti ada rumah Adi. Di sebelah kiri rumah Siti ada rumah Ayu. Di depan rumah Siti ada musola. Rumah Siti terletak tidak jauh dari sekolah. Siti berangkat ke sekolah diantar ayah. Kadang Siti pergi ke sekolah naik angkutan umum. Ongkos angkutan dari rumah ke sekolah Rp1.000. Nah, di sini sudah ada arah kanan dan arah kiri. Soal yang pertama, siapakah yang tinggal di sebelah kanan rumah Siti? Benar, rumah Adi. Kemudian yang kedua, siapakah yang tinggal di sebelah kiri rumah Siti? Rumah Ayu. Pertanyaan yang ketiga, di manakah alamat rumah Siti? Alamat rumah Siti berada di Jalan Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini ada denah lagi, denah rumah ada 2, kemudian ada yang belakang dan yang depan, sudah ada arahnya juga, ada arah yang atas, itu ada arah kanan, kiri, dan di bawahnya itu berlawanan. Ya, pertanyaan yang pertama, kita bahas denah rumah yang atas dulu. Di samping kanan rumah Ayu adalah rumah Siti. Kemudian yang kedua, di samping kiri musola adalah rumah Bayu. Yang ketiga, di samping kiri rumah Siti adalah rumah Ayu. Yang keempat, di samping kanan rumah Adi adalah rumah Budi. Yang kelima, di depan rumah Bayu adalah rumah Adi. Untuk berikutnya kita akan membahas denah rumah yang di bawah. Pertanyaan yang keenam, di depan posyandu adalah rumah Budi. Pertanyaan ketujuh, di samping kanan toko adalah pos kampling. Kemudian 8, di depan rumah Rama adalah pos kampling juga. Kemudian pertanyaan yang ke-9, di depan toko adalah rumah Ayu. Ke-10, di samping kiri rumah Adi adalah rumah Siti. Nah, berikutnya Bu Guru sudah menyiapkan beberapa kata. Kata ini kemudian kita susun menjadi kalimat yang tepat. Yang pertama, ada kata di pasar membeli Siti wortel. Kalimatnya menjadi Siti membeli wortel di pasar. Kedua, ada kata belanja membantu Siti ibu. Kemudian disusun menjadi seperti Siti membantu ibu belanja. Ketiga, ada kata membeli ibu buah di pasar mangga. Kemudian kita susun menjadi kalimat ibu membeli buah mangga di pasar. Keempat, ada kata garam Siti di toko dan membeli. Kemudian kalimatnya Siti membeli garam di toko. Nah, Bu Guru sudah menyiapkan 5 kata, kemudian perintahnya buatlah kalimat sederhana dari kata di bawah ini. Yang pertama ada kata desa, kalimatnya
Bisa seperti ini, ayahku berasal dari desa. Kemudian kata yang kedua, Pak Tani menanam padi di sawah. Kata yang ketiga, petani. Pak Tani pergi ke sawah. Kalimatnya nggak harus sama dengan Bu Nuri ya, bisa kreativitas kalian. Kemudian kata yang ketiga ada kata sawah. Pak Tani menanam jagung di sawah. Kemudian kata yang kelima ada kata menanam. Ibu menanam sayur mayur di halaman rumah. Oke, untuk tugas hari ini kerjakan buku paket halaman 2 dan 7. Saya pasti bisa. Oke, kesimpulan pembelajaran hari ini adalah kita sudah belajar tentang denah rumah. Kemudian yang kedua, kita sudah belajar tentang menyusun kata-kata menjadi sebuah kalimat yang tepat. Yang ketiga, kita sudah belajar tentang membuat kalimat berdasarkan kata yang sudah disediakan. Oke, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Seperti biasa pesannya Bu Nuri, jangan lupa sholat 5 waktu, patuhi protokol kesehatan, tetap semangat, tetap ceria, Allahu Akbar. Dari Bu Nuri, terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.